Oke, nggak terasa ini udah live ketiga WCD Sulsel. Jeng 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 jeng. Udah nggak kerasa, udah semakin mendekat hari WCD World Cleanup Day ya. Jadi buat teman-teman cus yang hatinya belum tergerak, mari kita menggerakkan hati bersama-sama. Oke, nah buat teman-teman yang baru join, langsung aja nih di share-share dulu sambil menunggu semenit lagi. Di share-share dulu ke teman-temannya. Nah ini informan kita udah masuk nih guys. Di share dulu ke teman-temannya diajak buat join karena kalian bakalan melewati kisah inspiratif kalau nggak bakalan nonton. Sebenarnya bisa sih dinonton di live IG nanti, tapi kalian bakalan rugi. Ruginya di mana? Ruginya kalian nggak bisa bertanya secara langsung. Jadi sebelum mulai saya bakalan ngejelasin kenapa kita mengangkat atau pilih daerah ini sebagai leader di daerah ini, karena daerah ini pernah menjadi wilayah dengan jumlah relawan terbesar se-Sulawesi Selatan pada tahun 2019. Correct me if I wrong guys, tapi setahu saya itu sih informasinya. Nah, jadi sesuai dengan judulnya, kita bakalan ngebahas bagaimana cara leader dari salah satu wilayah ini untuk mengajak teman-teman di daerah tersebut sebagai penggiat pecinta lingkungan. Saya ini masih menunggu sebenarnya, saya masih menunggu Kak Vina untuk join, jadi let me wait just a minute. Kita nunggu semenit lagi ya. Yang lain yang baru join bisa dong di-share ke teman-temannya, terus diajak gabung di live Instagram kita malam ini. Kita bakalan sharing santai aja ya, jadi jangan kaku-kaku guys, karena udah lama banget nih di rumah, jadi udah santai aja ya. Yang mau nanya, oh ya, buat yang mau nanya boleh langsung untuk drop komen. Saya bakalan bacain pertanyaannya, tapi untuk misalnya ada pertanyaan yang sama, saya bakalan tanyain untuk satu kali aja ya, jadi nggak bakalan ada 2 sesi pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Oke, karena udah 20.02, jadi kita undang narasumbernya aja ya gengs. Oke. Oh ya, nah udah ada Kak Vinanya udah masuk, udah langsung aja ya gengs, kita aduh tuh kan goyang. Oke, kita lagi nunggu connecting. Halo Kak, kedengeran nggak sih suaranya? Iya, kedengaran. Oke, kedengeran. Halo Kak, gimana kabarnya? Baik-baik saja? Halo. Halo. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Halo, Baik? halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini kakak kenapa dari tadi gin-gin terus? Oke, nih Kak, ini mau pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar atau kita celote begini nih saja? Halo Kak. Kak. Halo, ya. Oke. Jadi mau pakai bahasa Indonesia atau kita pakai bahasa sehari-hari tani saja? Ya, yang dipahami saja orang-orang lah. Oke, pakai bahasa Indonesia mau pada?
Iya, iya, oke, oke. Oke deh. Nah, Kak, jadi uh, salah satu pertimbangannya mungkin core team Sulsel untuk mengajak Kakak kolaps malam ini karena pada tahun 2019 itu Pinrang merupakan daerah dengan relawan terbanyak. Alhamdulillah 2019 ya lawan cukup ini antusias lah. Nah, oke Kak. Jadi sebelum kita membahas kenapa sih Pinrang itu bisa sampai mengait relawan terbanyak, sesuai dengan topiknya teman difabel dan semangat gotong royong WCD Pinrang. Nih Kak, saya mau tanya, bisa nggak sih Kakak ceritakan kenapa sampai Kakak terkena musibah itu Kak? Secara singkat saja Kak. Jadi awalnya pada tahun 2015 Maret itu kecelakaan kerja. Jadi di diagnosa dokter itu saraf kejepit. Ya sampai sekarang lumpuh. Tapi alhamdulillah perkembangan sudah ada. Oke. Jadi masih ada peluang untuk bisa kembali seperti dulu Kak atau gimana? Insya Allah tinggal doa ada aja. Kita doakan sama-sama semoga Kakak bisa kembali seperti semula supaya semangatnya juga tetap terkobar ya Kak ya. Amin, amin. Nah, ini Kak, sebenarnya motivasi dari belum perkenalan ya dari tadi Kak. Ya Allah. Iya, iya. Lupakan, guys. Ayo coba dulu Kak, perkenalan Kakak secara singkat aja. Nama saya Ali Topan. Kelahiran Pinrang 7 Mei 1985. Itu aja ya. Oke. Jadi kita panggil Kak Ali aja nih, apa Kak Topan? Ya, yang mana bagus? Yang mana bagus? Ya udah, Kak Ali aja ya. Iya. Oke, nih Kak. Pertanyaan kedua. Motivasi Kakak sendiri untuk menjadi penggerak pecinta lingkungan itu sebenarnya apa sih Kak? Jadi awal mulanya kalau lihat sampah, ya apa hati yang terasa ini. Orang buang sampah sembarangan, iya. Jadi awal mulanya dia sampah berserakan, masyarakat acu tak acu selalu menyalahkan pemerintah. Seharusnya kalau persoalan sampah harus yang persoalan kita semua, bukan cuman pemerintah atau saja. Itu awalnya kira-kira. Itu awalnya. Nah Kak, ini Kak Ali sendiri sejak awal jadi punya passion di lingkungan atau nanti ini gerakan yang di Pinrang ya Kak ya? Itu sejak awal atau setelah Kakak mengalami kecelakaan itu Kak? Saya hobinya memang di kemanusiaan. Kalau di kemanusiaan harus kalau semua sama, harus cinta dengan manusianya, harus cinta dengan lingkungannya. Gitu. Jadi sebelum kita kecelakaan kemarin, jadi memang sudah terjun langsung di dunia lingkungan begitu? Iya, sejak masih SD. Oh oke. Hobi memang di lingkungan. Oh oke. Jadi memang dari kecil hasrat untuk menjaga lingkungan itu sudah ada di. Jadi 2018 saya banyak belajar sama teman-teman WCD karena saya gabung di 2018. Oke, jadi lumayan sudah 2 tahun. Berarti sudah 3 tahun ikut di. Iya, sudah 3 tahun. Nah, Kak, ini Kak, di saat ada enggak sih kita rasa maaf karena
nggak bisa Kak jalan ini kayak orang pada umumnya, tapi saya juga harus ini. Nah, di saat posisi seperti itu, bagaimana kita kuatkan hati tak, bahwa atau paling jangan nih hati tak, bagaimana kita caranya untuk ajak teman-teman tak di sekitar tak untuk gabung, bilang dalam posisi kita keterbatasan fisik begitu. Jadi awalnya ya jalan sendiri. Karena kalau cerita sampah orang, kita selalu diketawai. Apa itu? Kerja sampah. Alhamdulillah saya berjalan, ternyata teman-teman juga jiwa kepeduliannya itu tinggi juga, tapi tidak ada yang dukung gerakannya. Jadi saya kemarin itu sama leader saya 2019 Syahrul, itu langsung kita jalan. Alhamdulillah ternyata kalau kita gabung itu semua komunitas, relawan, alhamdulillah ternyata semua peduli. Biasanya sistem saya begini seperti ini. Kalau kita mengundang teman-teman relawan, kita harus dirikan semua benderanya. Kapan cuman bendera tak yang kasih kita kibarkan, otomatis orang juga merasa, anunya gini. Ternyata kita kibarkan semua benderanya, alhamdulillah semua respon baik. Oke, jadi tidak ada sistem kau gabung sama saya, jadi benderaku yang naik. Bendera tak harus sama-sama naik, begitu. Ya, harus semua sama. Bendera tetap semua berdiri semua. Karena kita satu untuk bagaimana menciptakan kebersihan. Oke. Nah Kak, ini kan sekarang toh posisinya kita sudah 3 tahun, berarti untuk jadi penggerak ini. Kita jadi mesinnya lah, jadi mesinnya di Pinrang. Nah, tentu pasti ada up and down-nya. Pasti ada yang saat berkobar sekali orang, banyak sekali yang gabung. Tapi pasti juga ada masanya kayak hilang tak satu-satu, kayak eliminasi alam begitu yang tiba-tiba hilang. Nah, bagaimana cara tuh untuk tetap bisa konsisten bahwa Pinrang ini harus tetap ada begitu? Sekarang bagaimana teman-teman pemuda di Kabupaten Pinrang bentuk bank sampah unit. Jadi itu sistem saya, program saya ke depannya. Karena saya sistemku untuk join di Pemda itu saya tidak pernah minta anggaran. Saya cuma minta dukungan moral untuk kegiatan saya. Jadi alhamdulillah kemarin tahun 2020 ini, alhamdulillah bank sampah Peduli Pinrang itu dapat bantuan CSR dari Garuda Indonesia melalui Komisi 6 DPR RI. Wow, iya sih, tapi kan memang perusahaan besar kan memang mereka punya kayak apa ya? Misalnya Garuda kan ada kayak, kalau nggak salah ada hutannya ya kalau nggak salah, kalau Garuda. Kan kalau kayak Unilever kalau nggak salah, Unilever apa Coca-Cola, Amatil yang punya apa namanya kayak event per tahun, beach cleanup day. Jadi kalau nggak salah memang Garuda juga punya divisi itu yang mereka menjaga lingkungan begitu kalau nggak salah sih. Ada. Iya. Ada. Semua perusahaan besar itu ada. Tinggal kemarin saya dilihat dengan betul-betul niat ikhlas, ya barangkali niatnya langsung Jakarta ke Pinrang kasih bantuan. Apa namanya? Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Betul, yang penting ikhlas. Iya. Nah Kak, saya juga dengar-dengar ada bank sampah. Tak bisa nggak kita ceritakan sedikit tentang bank sampah tak di Pinrang itu bagaimana? Bank sampah saya sekarang ya alhamdulillah berjalan seperti sesuai dengan program. Tapi yang sekarang kita bagaimana lagi digiatkan WCD ini supaya orang mengerti tentang dengan sampah. Jadi program di Pinrang itu sebenarnya ada 2. Tabung sampah dengan sedekah sampah. Jadi kemarin saya itu memperdayakan teman-teman. Saya juga banyak belajar di teman-teman juga dengan program-programnya. Saya tidak malu bertanya, meskipun dia muda daripada saya tidak malu bertanya. Itu intinya. Jadi intinya program ini kami masih
tetap berjalan meskipun orang acu tak acu tetap kami jalan. Oke. Nah Kak, ini kan posisinya Pinrang kan di daerah. Bagaimana cara tak ini untuk mengajak orang-orang daerah? Karena tidak semua, bahkan jangankan daerah, di kota pun kadang orang masih tidak peduli dengan sampah. Nah, serangan kita kan ada bank sampah tak. Tentunya kita juga pasti butuh sampah dari masyarakat untuk buat ini bank sampah tetap konsisten ada. Nah, bagaimana cara ini supaya orang-orang mau peduli dengan sampah-sampahnya begitu? Alhamdulillah sudah beberapa masyarakat yang peduli tentang sampah. Ternyata sampah kalau dibuang tidak dikumpul rugi, malah menjadi penyakit. Jadi alhamdulillah tetap kami berjuang sama pemuda-pemuda Pinrang, berjuang untuk bagaimana caranya Pinrang lebih bersih untuk kedepannya. Oke. Nah, Kak, jadi itu tadi bagaimana caranya kita selain mengajak, kan pasti tentunya kita tidak segampang saya bicara sekarang aja, sini kok gabung sama saya, pasti tidak segampang itu. Nah, bagaimana kita dengan tim tak sekarang yang masih ada, bagaimana kita yakinkan mereka bahwa harus kok tetap konsisten di sini, harus kok tetap sama-sama bangun ini WCD Pinrang supaya tetap harus ada. Alhamdulillah teman-teman sampai sekarang kami punya kegiatan itu selalu berjalan. Jadi ada beberapa teman-teman Purnawisi di Pinrang 2019 itu leader di Kota Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, di sama Pasangkayu. Jadi 2 wilayah Sulawesi Barat. Jadi pedulinya dengan lingkungan, alhamdulillah. Jadi kami juga didukung di teman-teman media. Ini teman media saya. Ya. Jadi kami itu bukan cuman semua relawan media cetak, media online, semua sama untuk bagaimana caranya Pinrang lebih baik lagi. Oke. Nah Kak, sempat di Pinrang nggak sih kemarin yang sebelum WCD ada pembersihan pinggir laut ya apa? Iya. Nah, pinggir laut. Berarti WCD Pinrang ini bukan hanya event sekali setahun, berarti punya kegiatan-kegiatan lain selain WCD pada hari hanya. Nah, bagaimana cara tak untuk buat itu kegiatan tetap ada? Mungkin karena itu ya, jadi makanya kenapa teman-teman tak di Pinrang masih stay sampai sekarang. Jadi kita untuk tim teman-teman relawan itu ada grup ya. Jadi setiap ada kegiatan kita silaturahmi. Jadi si A bikin kegiatan, insya Allah kita akan ke sana. Jadi silaturahmi tetap berjalan. Oke. Jadi selain ada pembersihan pinggir pantai kemarin, ada lagi event lain tak selain itu Kak? Banyak sekali sebenarnya kegiatan, tapi terhalang dengan pandemik ini. Jadi banyak kegiatan. Kemarin ini baru-baru pandemik lagi, kita di ini bersih-bersih pantai. Oke. Nah Kak, untuk Pinrang sendiri nih, bagaimana dengan sampah medisnya Kak? Sampah medisnya sementara saya godok, tapi saya baru mau belajar juga sama teman-teman bagaimana cara prosedurnya, di mana barangnya disimpan, karena saya sudah dipanggil sebenarnya sama pihak rumah sakit, saya sudah 2 kali ke sana, tapi saya belum yakin bagaimana caranya, karena pelemparannya saya tidak tahu sebenarnya. Kalau sampah-sampah yang lain itu, alhamdulillah pengepul sudah join sama kami. Oke. Nah Kak, ini kita kan sharing. Kebetulan kemarin saya sempat ada live juga, tapi bukan dari WCD, itu dari pribadi saya dengan Kak Amin.
Nah, kebetulan saya nggak tahu sih, ada satu alat yang bisa digunakan untuk menghidupkan sampah medis. Cuman saya tidak tahu namanya apa, ada juga lupa kemarin. Cuman ada selain insenerator, selain itu ada lagi salah satu cara yang lebih baik katanya digunakan dibanding menggunakan apa sih alat itu, gitu. Bisa, insya Allah bisa di-join Iya Kak. sampah Nah, medis. iya. Nah, untuk teman-teman berarti untuk sampah medis sendiri di Pinrang masih masih ini ya Kak, masih Sistematik. dalam tahap apa sih namanya? Tahap pembicaraan, masih dibicarakan ya. Iya, sementara dibicarakan, baru saya mau cari orang yang berpengalaman tentang itu. Karena untuk sampah medis, lain juga cara Iya. prosedurnya, jadi harus itu ditahu juga. Jadi barangkali ada teman-teman yang mengerti, bisa berkabar, karena saya juga butuh materi sebenarnya. Saya awal mulanya seperti ini, di 2018, saya banyak belajar di Kabupaten Sidrap dengan teman-teman. Oke. Nah Kak, sejak awal kan kita gabung di 2018. Hai Kak, 2018 kita join. Itu awal mulanya join itu bagaimana Kak? Langsung saja join atau bagaimana? Tidak ada, kemarin saya juga tidak, sebenarnya ya bersyukur juga. Ada adik juga, adik kelas di Semansa dulu, langsung rekomendasinya ke saya. Saya Oh, tidak tahu, kebetulan saya itu hari saya ketua Pramuka Peduli. Jadi kebetulan oke. saya mau tidak mau saya tidak pernah menolak kalau kegiatan-kegiatan seperti itu. Meskipun kondisi saya seperti ini. Oke. Nah, Kak, jadi semenjak 2018 sampai 2020 ini ada masalah apa yang menurut Tak paling sering terjadi di tim WCD Pinrang sendirinya? Kan pasti ada saja masalah, cuman masalah apa yang menurut Tak yang paling sering terjadi di dalam WCD Pinrang sendiri, Kak? Alhamdulillah kalau permasalahan sebenarnya tidak ada. Kami cuman yang teman-teman juga yang tergabung, yang masalahnya ini masih banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan. Itu Ji. Nah, jadi Kalau lebih ke masalah nggak pernah ada sampahnya, masalah. jadi oh, oke. Iya. Jadi Kak, ini kan saya dengar-dengar ada tadi. Iya. Dulu, sekarang tidak Mi. Iya sih Kak, karena memang rata-rata itu yang kayak anak mapala, rock climber, apalagi itu. Pokoknya yang anak-anak seperti itu jarang gitu yang tidak apa sih, tidak care sama lingkungan. Kebanyakan sih memang dari teman-teman yang berhubungan langsung dengan lingkungan itu yang lebih care, lebih duluan. Oh iya, enggak boleh kayak buang sampah. Oh ya gini-gini biasanya sih. Makanya tadi pas Kak Vina info kan Kak, atlet itu loh. Oh, oh, tidak heran sih sebenarnya kalau kayak anak kepala, rock climber, apalagi yang anak yang suka pergi begitu-begitu, pasti rata-rata jatuh-jatuhnya tuh ke lingkungan. Iya, betul. Nah Kak, nah ini kan pernah nggak sih dapat nggak kayak cemooh dari Oke, Kak, ada satu pertanyaan dari kuma.ira. Apa strateginya untuk mengajak banyak relawan bergabung di WCDK, khususnya yang masih muda-muda? Jadi biasanya kalau yang muda-muda, kalau tidak diajak gabung, yang awal tadi saya sampaikan, harus semua bendera sama. Jadi semua bendera teman-teman harus dikibarkan. Tidak boleh ada ego, ada unsur mau dikenal, tidak, harus bendera sama semua. Oke. Jadi harus disamaratakan dari komunitas apapun, dari latar belakang apapun, semuanya harus sama rata.
Ya. Jadi kalau di Pinrang itu semua komunitas ada. Jadi kalau peralatan sound ada, peralatan angkutan ada, pokoknya alhamdulillah lengkap. Nah, kan kita bahas kalau di WCD Pinrang itu terdiri dari beberapa komunitas. Komunitas-komunitas apa saja itu, Kak? Seni, media, komunitas, pokoknya banyak sekali. Oke, jadi hampir seluruh komunitas yang ada di Pinrang ini satu rumah dengan WCD dong ya? Iya, satu rumah. Oke. Nah, Kak, jadi ini untuk WCD Pinrang sendiri, ini kan kedepannya kita masih dalam pandemi. Tentu saja kita, maaf, nggak sama seperti tahun lalu yang bisa memang bersih-bersih di luar, kumpul semua relawan. Kira-kira untuk WCD Pinrang sendiri, untuk tahun ini itu programnya apa gitu, Kak? Untuk sementara ini programnya Leader itu tetap konsisten dengan planning-planning yang ada di pusat. Jadi kami cuman mengikuti programnya, ya itu aja. Oke, jadi masih tunggu keputusan ya dari pusat. Iya, kami tunggu keputusan dari pusat. Tetap kami berjalan sesuai prosedur supaya teman-teman menyatu. Nah, Kak, aduh lupa deh tadi mau nanya apa. Target dari WCD Pinrang tahun ini target berapa relawan, Kak? Kalau target kami tidak tapi bagaimana caranya warga Pinrang semua gabung, karena kami alhamdulillah kita didukung oleh pemerintah dengan teman-teman relawan. Jadi insya Allah lebih banyak, lebih bagus lagi. Oh, jadi pemerintah Pinrang sendiri ini ya bersinergis dengan teman-teman yang ada di Pinrang. Alhamdulillah, semua kalau pemerintah itu responnya 24 jam. Wow. Jadi kapanpun kami koordinasi tetap pintu terbuka. Oh, oke. Satu cerita kemarin saya ditegur sama staf bupati, itu yang kegiatan WCD, kenapa tidak minta anggaran? Saya tidak butuh anggaran. Yang saya butuh kinerja saya dulu. Jadi kita perlihatkan dulu gerakan kita, jangan masuk bawa map ini kanan kiri, tidak ada kegiatan. Ya, kalau ada dikasih ya kita jalan sama-sama. Itu. Nah, Kak, ini ada yang nanya. Ada base camp-nya ya, Kak? Iya, ada base camp. Banyak sekali base camp. Oke, jadi untuk Kuma.ira jadi udah terjawab ya sayangnya pertanyaannya, ada base camp-nya. Dan untuk pertanyaan untuk tahun ini WCD Pinrang nanti bagaimana, Kak? Udah terjawab ya tadi ya, Humaira. WCD Pinrang masih tunggu keputusan dari pusat. Nah, Kak, jadi sambil menunggu dari ini, Kak, ada dari Syahrul Asis 1712, merapat saja di kedai Forest di Jalan Lasinrang depan Taman Firdaus untuk kalau mau join lebih dekat dengan teman penggerak. Nah, itu teman. Oke. Jadi penggerak WCD Pinrang juga. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ada di Pinrang yang mau join langsung aja ke apa sih tadi itu warkop ya? Ke kedai Forest. Iya. Kalau ngumpulnya ya sering di sini. Oh, Kakak lagi di kedai Forest emang? Iya, saya di Forest ini, kedai Forest. Oke. Nah, tadi yang nanya-nanya
bisa langsung aja ke kedai Forest. Nah Kak, ini buat pesan buat teman-teman yang masih muda yang mungkin masih bisa beraktivitas seperti biasa. Dari Kak Ali sendiri, pesan-pesannya untuk teman-teman itu apa Kak, untuk tetap menjaga lingkungan? Pesannya untuk jaga lingkungan, jangan berhenti untuk berkarya lah. Pokoknya saya selalu diketahui kalau sampah. Tapi ya tetap berjuang, ikhlas. Jadi kalau kita gerakan teman-teman kita yang kendor, ya pasti bilang, aduh, cuman kegiatan ini membara, tapi nanti berikutnya sudah hilang. Jadi tetap bekerja dengan ikhlas, apapun yang terbaik lah. Insya Allah niat kita tidak pernah luntur ya. Luntur tinta ya Kak ya, luntur. Gitu. Ini di pantai, di sungai, di sekitaran rumah warga, di sekolah, dan banyak kegiatan seni. Jadi sebelum di hari H itu kita bikin beberapa, kalau tidak salah itu kita 4 hari berkegiatan. Jadi diisi kegiatan hiburan malam, bincang-bincang. Kebetulan leader provinsi juga hadir itu hari, dan teman-teman leader provinsi yang pernah datang di Pinrang. Jadi kami berharap semua hadir di Pinrang. Siap, yang jelas Paleko ada Kak. Oh ada, aman. Leader itu siapkan. Kak, ini ya kenapa Kak? Ini leader saya bisik-bisik, berapapun Beng, Paleko siap disiapkan. Oke, anu Pinrang. Kalau datang di Pinrang tuh. Nah, Kak, ini ada yang nanya, kalau teman-teman difabel sendiri, apakah ada yang gabung juga, Kak? Kalau teman-teman, karena saya tidak masuk di komunitas itu, jadi saya ini. Tapi kalau insya Allah kalau saya masuk di komunitasnya, insya Allah gabung semua. Oke. Nah, jadi di Pinrang sendiri berusaha ya untuk merangkul semua komunitas untuk bergabung dengan WCD Pinrang ya Kak ya? Iya, insya Allah untuk tahun ini leader kami sudah koordinasi beberapa teman-teman untuk jalankan gerakan kembali untuk ini tahun. Oke. Ya Kak, kan kebetulan kalau daerah asal saya sendiri itu di Toraja. Jadi untuk WCD di Toraja sendiri itu sebenarnya belum jalan. Hanya saja untuk seperti komunitas ataupun gerakan dari pemudanya sendiri itu sebenarnya sudah ada. Hanya saja mungkin karena belum ada penggerak, jadi semoga tahun ini, tapi tahun ini sudah ada leadernya. Tahun lalu itu sempat Kak Vina agak pusing karena leadernya tiba-tiba mengundurkan diri Hamin 1 minggu sebelum hari H. Tapi tahun ini alhamdulillah sudah ada sih, sudah ada leader barunya. Cuman itu sih kita masih tertinggal karena belum jalan dengan seperti dengan daerah-daerah yang lain. Jadi banyak memang terkendala untuk teman-teman yang di WCD lain. Saya tidak tahu WCD lain. Dia persoalankan masalah anggaran. Saya pernah mengatakan sama teman-teman, anggaran bukan penghalang. Tetap jalan, insya Allah. Karena ini bukan untuk kita, ini untuk cucu kita. Jadi saya berharap teman-teman tetap jalan, insya Allah. Pasti ini akan ada masa-masa yang indah lah. Seperti itu. Asik, masa-masa yang indah. Yeah. Jadi jangan dulu pikir masalah anggaran, masalah dana. Kita pikir dulu bagaimana sampah ini bisa dikelola dengan baik.
Iya, begitu. Jadi saya dulu bilang teman, ada anggaran, saya tidak punya anggaran. Jadi teman-teman kemarin cuman jual baju, ya donasinya lumayan banyak juga. Jadi pokoknya bagaimana cara tak? Yang penting bekerja ikhlas dulu. Pasti akan kita dikenal. Jadi kadang saya itu yang curhatan teman-teman di dinas kemarin yang saya masuki, ternyata adek cuman minta dukungan, tidak minta uang. Bilang saya tidak minta itu. Kalau ada ya dikasih teman-teman lah. Tapi kita koordinasi cuman dukungan. Itu intinya. Ya biasa itu orang teman-teman mau bikin kegiatan besar langsung list-list anggaran, list ini. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah dimintai anggaran sebenarnya. Tapi saya tidak tahu leader ini bagaimana modelnya, apakah dia terima atau tidak. Apakah sesuai bekerja. Oh gitu. Jadi emang harus ada dulu bukti nih, baru kalau masalah anggaran, kalau ada bukti gampang Mila ceritanya diatur di. Insya Allah akan ada sendirinya. Biasa kemarin hari ini ada, Kak saya sumbang ini, saya sumbang ini, saya sumbang ini. Jadi kadang orang biasa kalau kita pergi, Pak ini ada proposal mau minta uang untuk kegiatan ini. Tapi di sini alhamdulillah di hari-hariannya itu sudah banyak ini sumbang ini, sumbang ini. Iya, karena mereka sudah lihat bukti kerja nyatanya kakak. Seandainya kakak juga tidak ada kerjanya, tidak ada buktinya bahwa oh ya memang saya kerja, belum tentu mereka mau kasih. Tapi karena memang sudah ada bukti nyata, jadi untuk mengeluarkan pun, untuk berkontribusi pun mereka tidak perlu berpikir panjang. Ya, seperti itu. Jadi orang itu kalau ini tidak berpikir nih, bilang dia ada, punya kerja nyata dilihat. Oke. Nah Kak, mungkin itu saja. Nanti kita sambung lagi di sharing season selanjutnya. Mungkin kita bakalan saling berbagi lagi dengan kisah-kisah tak yang inspiratif sekali. Terima kasih. Tunggu kami di Pinrang ya. Siap. Oke, terima kasih banyak ya Kak Topan. Stay safe. Salam sama teman-teman di Pinrang. Bye. Paleder. Thank you Kak ya. Thank you. Siap. Hey. Oke, itu tadi sharing seasonnya kita dengan teman-teman. Aku nggak bilang leader ya, tapi teman-teman dari Pinrang. Cukup unik sih, karena mereka modal kerja, tapi sebenarnya bukan modal sih. Mereka lebih nunjukin kerja nyatanya mereka dan nggak harap anggaran. That's the point. Jangan pernah mengharap anggaran dari pemerintah karena gini, untuk kayak seperti itu tuh, sorry to say aja ya, mengharap ke pemerintah tuh bakalan susah. Kalaupun ada, berbelit-belit beb. Jadi bener sih Kak, yang diomongin sama Kak Ali Topan. Buktiin aja dulu, kerja dengan ikhlas dulu. Masalah anggaran, masalah dana, that's the bonus. Itu bonusnya. Kalau kalian dapat bonus ya alhamdulillah. Kalau enggak, mari kita lanjutkan pekerjaan kita. Nah ini Kak Vina udah minta rantangan Beb, udah ngaco ini Kak Vina, udah mulai. Oke, jadi mungkin itu aja untuk teman-teman. Jangan bosan-bosan ngedengerin live kita, nge-share live kita, karena bakalan banyak banget kisah-kisah inspiratif, informasi baru yang mungkin teman-teman belum pernah ketahui. Jadi Oke, nah buat teman-teman yang mau ke Pinrang langsung aja hubungi adminnya WCD Pinrang karena mereka udah nungguin di sana dengan palekonya yang enak banget. Jadi itu aja dari saya. I love you tuh Kak Vina. Itu aja dari kami. Sampai ketemu minggu depan. Please jangan lupa untuk like, share, dan komen. Kalian mau
kalian mau narasumber atau informan mana lagi. Bye bye. Udah, by the way jangan lupa untuk tetap stay safe, apalagi dengan sampah medis yang semakin hari semakin banyak. Jadi untuk teman-teman stay safe. Yang bilang jaga lingkungan, ingat sampah medis juga berbahaya buat kita semua. Itu aja sih. Bye bye.